Shalom Jemaat Tuhan terkasih, jumpa lagi bersama saya, Cindy, dalam Battle News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Mari tingkatkan keintiman bersama Tuhan melalui doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari kaum wanita Battle datang memuji, berdoa, dan menyembah Dia. Rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM, Battle Senior Ministry, setiap hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya, pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga, setiap bulannya, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi di Gereja Lantai 1 dan juga melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading 16 Oktober 2022, ibadah pukul 7.30 akan dilayani oleh Pastor Fernando Conan dan ibadah pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Suito Hartanto dengan tema Karakter Saksi Kristus. Selanjutnya, kami informasikan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 10 pagi atau ibadah kedua akan diadakan acara penyerahan anak. Bagi jemaat yang mau mengikuti acara penyerahan anak ini dapat mendaftar langsung ke Bapak David Kristianto dengan nomor sebagai berikut. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 13 Oktober jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubit Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian keempat. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara lihat dalam aplikasi GBI Battle. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian. Salam. Saya berharap kita yang mengikuti ibadah hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus. Dan hari ini kita mengalami Tuhan dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun melalui online. Bapa yang baik, kami berdoa dimanapun kami berada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, biarlah lawatan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, tim PW, dan juga pembicara, dan juga semua yang turut terlibat dalam proses ibadah online ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah kami Tuhan Yesus dan kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur dan kami siap diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik? Boleh sama-sama bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudaraku. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama kita katakan saudara. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Pemusik memuji Tuhan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Nyanyi, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dia baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipuji.
dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau Tuhan. Amin. Padamu kami menaruh segala pengharapan kami ya Tuhan. Kami yakin akan janji-Mu. Kasih. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Kedua tanganmu saudara, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami angkat tangan kami di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan sembah kepujian berikan Tuhan kita. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain yang layak kami sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan kita, sebab Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kaulah segalanya dalam
Tuhan kami. Hanya Engkau segalanya yang kami rindukan ya Tuhan. Tiada yang lain yang kami harapkan, yang kami ingini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir melawat kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kesungguhan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Ini pengakuan kami Yesus. Kebenaranmu itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kekayaan Sejati. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kalau kita membaca sepintas, ayat-ayat ini tampaknya menunjukkan bahwa Allah itu anti kekayaan. Apalagi Tuhan pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tetapi sebetulnya Alkitab tidak melarang untuk kita kaya. Abraham adalah orang yang kaya. Anaknya Ishak itu kaya, kian lama kian kaya, bahkan akhirnya menjadi sangat kaya. Tetapi Tuhan hanya ingin mengingatkan bahwa harta dunia ini fana, tidak bisa dibawa kemana-mana. Karena itulah Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tidak mempersoalkan apa yang Anda miliki.
Yang Tuhan persoalkan adalah apa yang memiliki Anda, apa yang menguasai hidup kita. Kalau harta itu menjadi budak yang kita bisa gunakan untuk memelihara keluarga, mensupport pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menjadi serakah, dikuasai oleh harta benda, kita sudah berdosa. Nah, Tuhan mau kita punya kekayaan sejati yang lebih baik daripada kekayaan jasmaniah belaka, kekayaan materi. Karena kekayaan sejati ini sifatnya tahan lama, bahkan kekal. Dalam Ibrani 10 ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudara, harta di bumi ini sementara, bahkan bisa dirampas orang. Tapi harta di sorga itu kekal sampai selama-lamanya. Itulah kekayaan sejati yang kita harus miliki. Dalam Wahyu 3 ayat 17, Tuhan mengecam jemaat Laodikia yang merasa dirinya kaya secara duniawi. Pada di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi orang yang kaya harta belum tentu kaya jiwa dan rohnya. Tuhan mau kita punya kekayaan sejati. Nah, jika demikian kekayaan sejati apa saja yang Allah ingin kita miliki? Yang pertama, dicatat dalam Amsal 22 ayat 1. Dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, jadi harta kekayaan sejati yang pertama adalah nama baik. Ada ungkapan berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia mati meninggalkan nama. Apakah nama baik ataukah nama yang sudah rusak? Apa artinya kita punya harta kekayaan yang luar biasa, tapi nama kita cemar, nama kita busuk. Dan ini tentu menjadi beban bagi keturunan kita di waktu yang akan datang. Saudara, harta bisa diperoleh, tapi kalau karena korupsi, memeras orang, akhirnya ketangkep KPK lagi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, celaka hidup kita. Amsal 28 ayat 6 berkata, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya memang paling bagus sih kaya dan jujur. Tapi kalau harus pilih salah satu, pilihlah yang jujur. Bukan kaya tapi nggak jujur, yang berliku-liku jalannya. Nama baik adalah hal yang kita perlu perjuangkan untuk kita dapatkan seumur hidup kita. Sebab orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan, dipuji oleh Tuhan karena sifat yang berkenan kepadanya. Salah satu orang yang mendapatkan apresiasi dari Tuhan adalah Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, betapa kayanya orang yang dipuji oleh Allah. Dan inilah kekayaan sejati yang kita harus kejar. Saleh artinya taat beribadah dan tercermin dalam hidup sehari-hari yang baik. Jangan di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Tapi mari kita benar-benar beribadah dengan rajin dan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus hidup jujur, artinya tulus, lurus hati, tidak curang, tidak suka nipu orang, bisa dipercaya, tidak suka bohong-bohong. Ada ungkapan berkata, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Artinya, kalau kita ketahuan curang, maka seumur hidup reputasi kita akan habis. Jangan kita jadi orang Kristen kalau di gereja nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan dengan penuh perasaan. Tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Ini namanya tidak jujur, saudara-saudara. Ya, kita ini harus beda dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang yang tidak percaya. Saudara tahu orang bule sama orang Indonesia kan ada bedanya. Kalau orang bule masuk restoran, dia lihat
menu yang sebelah kiri, apa yang dijual. Ya, capcay, puyung hai, barongsai. Orang Indonesia lihat yang sebelah kanan. Mana yang paling murah, itu yang dia pesan. Kalau orang bule lagi naik taksi, yang dia lihat pemandangan di luar. Orang Indonesia kalau naik taksi, yang dilihat adalah argometernya, saudara. Wah, argonya jalan terus. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita harus jadi orang yang jujur, punya integritas. Kita juga harus hidup takut akan Allah. Artinya menghormati Tuhan. Bukan hanya dilihat orang saja, tapi kita benar-benar menghormati, menyegani Tuhan. Karena Dia segalanya dalam hidup kita. Yesaya 33 ayat 6 berkata, masa keamanan akan tiba bagimu? Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka dia benar-benar orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saya teringat satu kali ada sebuah kisah di Amerika Serikat, ada seorang pelayan restoran yang ketika dia bersihkan orang yang habis makan, dia lihat ada sebuah dompet yang jatuh. Dan waktu dia buka isinya 15.000 US dollar. Wih, besar sekali. Orang Amerika biasanya nggak banyak, tidak membawa uang sebanyak itu, saudara sekalian. Ini kira-kira 225 juta lah. Dan waktu dia perhatikan ada alamat dan nama dari pemiliknya. Rupanya ada ibu tua baru makan, lalu entah gimana setelah bayar dompetnya jatuh, saudara-saudara. Dan ibu tua itu dikejar udah nggak tahu kemana, dia udah balik. Maka sehabis restoran itu tutup, pegawai ini naik kendaraan umum mencari di mana tempat tinggal ibu tersebut. Rupanya cukup jauh sehingga dia harus mengeluarkan cukup banyak biaya untuk transportasi. Dan ketika dia ketuk pintu itu, muncul wajah ibu yang tadi makan di restoran tempat dia kerja. Wajahnya masih panik begitu, saudara. Lalu dia bilang, ibu kehilangan dompet ya. Oh ya, kok kamu tahu? Jatuh di restoran tempat ibu tadi makan siang. Ini, lihat. Jumlahnya masih utuh, semuanya tidak ada yang kurang. Begitu dihitung 15.000 US dollar. Senang sekali saudara sekalian. Dan dia kasih tip untuk orang ini $5 doang, saudara. Untuk ongkos transport aja nggak cukup. Tapi pegawai ini bilang, oh ya ini memang milik ibu. Jadi nggak apa-apa, ibu nggak kasih tip juga, saya akan tetap kembalikan. Tapi rupanya ibu itu kemudian besoknya menceritakan kepada tetangganya, seorang wartawan koran, yang kemudian memasukkan kisah ini di dalam korannya. Mencantumkan nama daripada pegawai itu dan juga alamat dan nama restorannya. Dalam beberapa hari kemudian restoran itu ramai sekali, saudara. Karena apa? Orang-orang ingin ketemu dengan karyawan yang jujur ini. Dan beberapa orang bahkan dari berbagai kota di Amerika Serikat mengirim surat yang di dalamnya juga ada cek yang bisa dicairkan. Malah beberapa gadis menulis surat ingin melamar menjadi pasangan hidup daripada orang yang jujur ini. Orang yang punya nama baik, orang yang punya reputasi yang dipertahankan, orang yang berkenan kepada Tuhan akan diangkat oleh Tuhan karena dia punya kekayaan sejati. Saudara sekalian, kekayaan sejati yang kedua itu dicatat dalam 1 Timotius 6 ayat 18 yang berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah ini yang Tuhan katakan, kita harus kaya dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah kasih yang aktif. Kebaikan adalah sikap hati di dalam, karakter. Kebajikan adalah perbuatan kasih yang nyata di luar. Jangan cuma jadi orang baik cuma di dalam. Tapi kita harus menyatakan kebaikan kita dalam kebajikan yang nyata. Ya, love and kindness. Kasih yang nyata di dalam perbuatan, dalam tindakan. Kalau saudara lihat ada orang kelaparan dan saudara bilang, aduh kasihan ya. Kasihan. Saya rasa cecek lebih hebat dari kita karena dia bisa berdecak lebih nyaring. Apalagi kalau ada orang minta makan ke rumah kita dan dibilang, aduh papa, ibu saya lapar, udah seharian gak makan. Lalu saudara masuk ke rumah saudara, ke dalam kamar, bawa Alkitab yang segede buku besar itu. Lalu buka Matius 4 ayat 4.
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pingsan tuh orang, saudara. Karena yang paling bagus kita lakukan adalah silakan masuk Pak, makan di meja makan. Silakan makan apa saja, termasuk sendok, piring, dan garpunya kalau mau. Dan orang itu akan mendapatkan pertolongan yang real, yang nyata. Nah saudara, itulah kebajikan yang kita harus lakukan. Di dalam keluarga kita juga harus banyak melakukan kebajikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi itu adalah pertanda kasih yang luar biasa. Saya ingat satu kali ada sepasang suami istri ingin merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Mereka orang sederhana, saudara, tidak terlalu banyak uang. Dan kemudian si suami pikir, hadiah apa ya aku akan berikan kepada istriku pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Dan dia ingat istrinya itu rambutnya panjang, suka digulung, dikasih jepitan dari plastik. Oh, alangkah bagusnya kalau aku belikan sebuah tusuk konde dari emas. Sehingga rambut yang indah itu juga ada emas di rambut tersebut. Saudara-saudara, sementara itu istrinya di rumah juga berpikir, aku harus memberikan hadiah yang terbaik bagi suamiku. Tapi apa ya yang harus aku lakukan? Oh ya, suamiku itu punya arloji, pemberian dari orang tuanya, dari emas. Tapi nggak ada rantainya, sehingga dia selalu taruh di sakunya. Kalau mau lihat dia keluarkan. Oh, bagaimana kalau aku berikan rantai arloji dari emas? Aku sudah menabung, mudah-mudahan cukup. Tapi saudara, ketika dia beli ke toko, uangnya masih kurang. Aduh, dia pikir apa yang harus kujual supaya aku punya uang tambahan. Dan dia ingat, rambutnya yang panjang. Satu kali ada orang yang pernah melihat itu di tempat dia potong rambut, dia bilang, ini ya rambut kamu bagus banget. Kalau kamu mau jual, jadi kamu potong pendek, nanti dijual saya akan bayar supaya itu jadi konde ibu-ibu gitu. Saudara, akhirnya dengan berat hati terpaksa dia memotong rambutnya. Tapi dia pikir nggak apa-apa deh, ini demi hadiah bagi suamiku. Jadi akhirnya dia bisa beli rantai arloji dari emas. Hadiah untuk suaminya. Dan ketika mereka sore hari tiba di rumah, kagetlah si suami. Loh, rambutmu kenapa pendek? Aku sudah membelikan tusuk konde dari emas sebagai hadiah bagi kamu di hari ulang tahun pernikahan kita. Kemana rambut kamu? Kenapa kamu potong? Mas, aku juga membelikan hadiah rantai arloji emas supaya kamu bisa pasang itu. Hadiah warisan dari papa kamu dulu. Tapi uang tabunganku kurang, karena itu kujual rambutku yang panjang. Keduanya tertegun. Tapi akhirnya keduanya sadar. Ini adalah wujud cinta mereka berdua. Mereka berangkulan. Tusuk konde tidak bisa dipakai, rantai arloji tidak bisa dipakai. Tapi kemudian mereka menaruh satu figura dan menaruh dua benda itu. Tusuk konde dan rantai arloji. Dan ada tulisan di bawahnya. Ini adalah prasasti cinta kita berdua. Wow, luar biasa. Itulah kebajikan, kindness yang tidak bisa dibalas dengan harta berapapun. Saudara, nyatakan cintamu di dalam wujud memberi oleh-oleh kepada pasanganmu. Kalau dia suka makanan tertentu, sebelum pulang kantor mampirlah beli makanan itu ya. Nggak usah yang gede-gede kalau mau kasih hadiah. Nih, Mam, kaleng kerupuk untuk kamu. Lah buat apa? Ya, kecil aja, berlian. Wah, itu luar biasa, saudara. Ibu-ibu pasti mau. Nah, jadi kekayaan kebajikan itu sesuatu yang kita harus miliki. Saya tahu keselamatan itu cuma-cuma karena kita beriman kepada Yesus. Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan harus memiliki perbuatan iman yang akan mendatangkan pahala berupa mahkota yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada satu kali orang mimpi, saudara. Dia naik ke sorga dan lihat ada orang nyanyi. Hei, 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 lihat saya pakai mahkota. Mahkota dari sorga, karena rajin bekerja. Kerja untuk Tuhan dengan hati tulus dapat mahkota. Dia jadi malu, dia masuk sorga dalam mimpinya itu, tapi kepalanya gundul.
Selamat sih karena beriman kepada Yesus tapi tidak pernah melayani juga tidak tulus, tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan berbakti dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat karena anugerah tapi gundul. Masa dia nyanyi, hei 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 lihat saya si gundul masuk sorga. Saudara ingat bahwa keselamatan adalah anugerah. Tapi setelah itu kita harus berbuat baik sesuai dengan iman kita sehingga ada pahala mahkota yang Tuhan berikan. Saya pernah mengunjungi beberapa desa di Kalimantan, di Sumatera, di pulau-pulau yang lain. Dan saya melihat ada gedung gereja yang dibangunkan cukup bagus dan asri di daerah pedalaman itu. Padahal lingkungan sekitarnya rumahnya sangat sederhana. Lalu saya tanya kepada pendetanya, ini uang dari mana kok Anda bisa bangun gedung gereja yang cukup bagus walaupun kecil? Dia bilang ada pengusaha dari Jakarta namanya Pak Anu yang memberi persembahan, jadi kami bangun. Lalu waktu saya pergi itu di Kalimantan, waktu saya ke Sumatera, saya juga dengar pendeta di Sumatera bilang ada pengusaha Jakarta namanya Pak Anu yang memberikan uang untuk kami membangun gereja. Kebetulan namanya yang disebutkan sama, saya pikir ya kebetulan aja namanya sama. Tapi ternyata saya pergi ke tempat yang lain, pulau yang lain, saya juga dengar nama itu disebutkan. Jadi saya berkesimpulan, ini bukan cuma namanya yang sama, orangnya yang sama. Dan satu kali saya pernah berjumpa dengan orang ini di Jakarta dan saya bilang, Pak, nama Anda sudah disebutkan dan didoakan oleh banyak orang di desa-desa karena Anda yang mensupport pembangunan gereja mereka. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya ini pengusaha, dulu sakit hampir mati. Tapi untunglah Tuhan sembuhkan saya. Saya sadar sejak itu saya belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Makanya saya membangunkan gereja sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, dia bilang saya nggak bisa apa-apa. Tapi ini aku bisa lakukan untuk pelayanan. Bukankah itu adalah perbuatan iman yang ketika dilakukan dengan hati tulus dalam kebajikan akan mendapatkan pahala daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri tetapi bermurah hati seperti jemaat di Makedonia yang miskin. Tapi dalam 2 Korintus 8 ayat 2, Paulus memuji jemaat ini. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa wujudnya? Mereka mengumpulkan persembahan untuk mensupport jemaat Tuhan yang sedang menderita di Yerusalem. Mereka miskin harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, karena itu mari kita jadi orang yang gak serakah, yang hidup bagi diri sendiri. Orang kalau lagi miskin nanyanya gini ya, apa makan ya saya hari ini? Kalau udah diberkati, makan apa ya saya hari ini? Makin diberkati, makan di mana ya saya hari ini? Tambah kaya raya, makan siapa ya aku hari ini? Wih, tambah serakah saudara-saudara. Tapi mari kita punya kemurahan hati. Hidup melimpah dengan ucapan syukur. Limpah itu bukan berarti punya mobil 5, punya rumah 10. Enggak. Limpah itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Cukup sampai takarannya. Lalu waktu luber, itu adalah pemberian kita kepada orang lain. Mari kita tidak jadi orang Kristen yang pelit. Yang doanya begini, Tuhan pakailah hidupku, asal jangan uangku. Kuserahkan segalanya, tapi dompetku pegang sendiri. Martin Luther berkata, bertobat itu pertama membuka hati, yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa banyak orang Kristen sudah ke gereja, katanya percaya Yesus, tapi ternyata dia pelit. Rupanya waktu dia dibaptis, dompetnya dia titipkan sama orang lain. Jadi dompetnya belum dibaptis, saudara. Barangkali saya perlu usulkan ya, kalau lain waktu ada yang dibaptis, baptis sama dompetnya begitu. Supaya dia juga bertobat dan suka memberi. Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita belajar memberkati orang yang berkekurangan. Ada seorang kaya raya konglomerat dari Amerika Serikat pada zamannya, namanya Rockefeller. Kayanya luar biasa. Tapi waktu dia berusia 55 tahun,
sakit kanker usus. Dokter bilang 3 bulan mati. Wah, dia panik, saudara. Dia pikir, saya belum berbuat banyak. Harta saya yang banyak ini buat apa? Lalu dia mulai menyumbang untuk misi, untuk pembangunan gereja, untuk sekolah, untuk panti asuhan, untuk berbagai kegiatan. 3 bulan masih hidup. 3 tahun masih hidup. Dia baru mati 33 tahun kemudian pada usia 88 tahun. Ya kalau udah 88 udah waktunya lah. Kenapa dia sakit? Pelit, saudara-saudara. Kenapa dia sembuh? Ini seperti pohon yang mau ditebang oleh Tuhan. Tapi kemudian yang mengolah pohon itu bilang, Tuhan gimana kalau kasih waktu setahun aja. Kalau belum berbuah nanti tahun depan saya tebang. 3 bulan mulai berbuah. 5 bulan, 1 tahun berbuah. Dia suka menolong, membagi berkat untuk orang lain. Tuhan bilang, kasih perpanjangan hidup. Sampai 33 tahun kemudian. Mungkin ceritanya seperti itu di belakang layar, saudara. Tapi intinya, mari kita kaya dengan kemurahan. Hidup kita tidak boleh untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekayaan sejati. Dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kekayaan sejati, nama baik, kekayaan sejati, kaya kebajikan, kekayaan sejati, kaya iman. Orang yang sungguh beriman kepada Tuhan adalah orang yang kaya. Dia punya kekayaan batin untuk mengatasi masalah kehidupannya. Ada artis Hollywood dulu terkenal namanya Marilyn Monroe. Ada aktor dari Hong Kong terkenal namanya Bruce Lee. Hebat, kaya, mati bunuh diri. Kenapa? Batinnya miskin. Tuhan mau kita punya kekayaan batin. Bukan dengan kekayaan uang, materi, tapi kaya iman. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Alexander the Great, pemimpin Yunani yang hebat itu, ketika dia sakit dan hampir mati, dia bilang, kalau aku mati, julurkan tanganku keluar dan tulis di batu nisanku, aku datang dengan tangan hampa dan aku pulang juga dengan tangan hampa. Semuanya kosong yang kita kejar di dunia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya iman kepada Kristus, mati masuk sorga, saudara-saudara. Itu yang kita harus ingat betul. Saya teringat satu kali Petrus dimintain uang oleh pengemis di gerbang bait Allah. Dan Petrus berkata apa? Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Orang itu langsung melompat dan sembuh. Ini kekayaan iman. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Uang dia nggak punya banyak, saudara. Tetapi karena kaya iman, mujizat demi mujizat terjadi. Karena itu kejar perkara rohani. Jangan perkara materi saja. Ya, jangan seperti Gehazi yang demi ingin materi. Dusta, ngomong sama Naaman, akhirnya dapat harta tapi sakit kusta. Mari kita punya hati yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Alkitab berkata, kalau Yesus datang untuk kali kedua, yang dia cari adalah iman di bumi. Dan yang dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang adalah iman kepada Yesus. Mari saudaraku bertumbuh di dalam iman, dan iman harus nyata di dalam perbuatan, termasuk dalam perbuatan baik, memberi, menolong orang-orang yang lain. Saya teringat satu kali, ada orang mimpi, diangkat malaikat ke sorga. Lalu dia lihat, rumah-rumah sedang dibangun. Bagus-bagus, besar-besar. Lalu dia tanya, rumah saya mana malaikat? Itu yang di sana, di ujung. Kok rumahnya kecil, belum jadi? Dia bilang, ya kami yang bangunnya. Tapi seluruh perlengkapan dikirim dari bumi ini ke sana. Nah jadi kamu pelit sekali sih, nggak suka kasih persembahan dan sebagainya. Akibatnya rumahnya nggak jadi-jadi. Waduh, malaikat kok begitu? Dia teriak-teriak, akhirnya jatuh. Untung jatuh bukan dari surga ke bumi. Jatuh dari ranjangnya, saudara. Sejak hari itu dia bertobat. Mulai kaya dengan kebajikan. Mulai kaya dengan iman. Mulai memiliki karakter yang baik. Sehingga punya nama baik.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya supaya saudara benar-benar memiliki kekayaan sejati di dalam Kristus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mau mengejar kekayaan duniawi, tapi kami mau kaya di dalam Kristus. Berkat-Mu atas kami yang telah menerima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silahkan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan COVID, terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran Menteri, Kapolri dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman. Memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner. Sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu, karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sekali lagi.
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.